Pancasila sering kita dengar sejak kecil, bahkan kita hafal kelima silanya. Tapi pernah nggak sih kita benar-benar memahami maknanya? Sebenarnya Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi hasil dari perjuangan bangsa Indonesia. Sejak awal kemerdekaan sampai sekarang, Pancasila sudah melewati banyak perubahan zaman. Nah, dari perjalanan itu, kita bisa belajar banyak hal. Pertanyaannya, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil sebagai generasi muda? Kalau kita lihat ke belakang, perjalanan Pancasila itu tidak selalu mulus. Dari masa ke masa selalu ada tantangan yang menguji bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan berbangsa. Pada tahun 1945, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Para pendiri bangsa merumuskannya sebagai pedoman untuk menyatukan masyarakat Indonesia yang sangat beragam, baik dari suku, agama, maupun budaya. Setelah itu, Indonesia sempat berubah menjadi negara federal atau RIS. Pada masa ini, Indonesia terdiri dari beberapa negara bagian. Hal ini membuat persatuan menjadi sedikit goyah karena tiap daerah memiliki kepentingannya masing-masing. Masuk ke masa demokrasi terpimpin, kekuasaan lebih terpusat pada presiden. Pada masa ini, muncul konflik ideologi yang membuat nilai demokrasi dalam Pancasila tidak berjalan dengan baik. Di masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal. Negara memang terlihat lebih stabil, tapi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat justru menjadi terbatas. Pada tahun 1998, terjadi peristiwa besar yaitu reformasi. Ini menjadi titik balik penting di mana rakyat dan mahasiswa mulai berani menyuarakan perubahan. Reformasi terjadi karena krisis ekonomi yang parah, ditambah dengan berbagai ketidakadilan. Harga naik, pengangguran meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Akhirnya, rakyat turun ke jalan untuk menuntut perubahan. Dari peristiwa ini, terlihat jelas nilai sila keempat. Rakyat menunjukkan bahwa mereka memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan ikut dalam kehidupan demokrasi. Sila kelima juga terlihat di mana masyarakat menuntut keadilan sosial karena merasa kehidupan mereka belum adil dan belum sejahtera. Selain itu, sila kedua juga tercermin. Perjuangan masyarakat adalah bentuk keinginan untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi tanpa adanya penindasan. Dari semua itu, aku belajar bahwa perubahan tidak akan terjadi kalau kita hanya diam. Generasi muda punya peran penting dalam menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sekarang, kita mungkin tidak perlu turun ke jalan seperti dulu, tapi kita tetap bisa berkontribusi lewat hal-hal sederhana, seperti menggunakan media sosial dengan bijak, tidak menyebarkan hoaks, dan menghargai perbedaan. Pancasila masih sangat relevan sampai sekarang. Nilai-nilainya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun dunia digital. Jadi, sekarang pilihan ada di kita. Apakah kita hanya akan menghafal Pancasila atau benar-benar mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Karena pada akhirnya Pancasila adalah cerminan diri kita sendiri sebagai bangsa Indonesia.